wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ayo ketua kelas memimpin gelar terlebih dahulu ya. Selesai. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ibu mau absen dulu ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Apa hadir semua pasti? Yo, siapa yang belum berangkat? Ada yang berangkat enggak? Ya, ibu absen ya. Yang pertama, Abdul Anam, Ahmad, Berdaun, Anggi, Agustian, Alfi, Dwi, Nurhayati, Siti, Widya, Dev. Jadi kelas ini ada semua ya. Bahwa kelas ini benar-benar rajin. Oh ya, coba masih pada ingat enggak materi kemarin apa? Masih pada ingat apa ingat? Ya, kemarin adalah kita membahas tentang kombinasi, permutasi, dan perkalian ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita itu akan belajar tentang peluang. Ya, kita akan belajar tentang peluang. Peluang itu apa sih? Apa kaitannya peluang dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita itu sering menjumpai peluang dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya itu misal nih, pelemparan dadu ya. Pelemparan dadu munculnya 1, 5, 4 dan seterusnya. Terus ada lagi misal kita pelemparan koin. Nah, di koin kan ada angka atau gambar gitu. Nah, itulah peluang yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada kesempatan kali ini kita itu akan berdiskusi tentang apa sih itu peluang, rumusnya apa aja, terus aplikasian rumusnya itu bisa kemana aja, kayak gitu ya. Terus nanti pada pertemuan kali ini ibu akan menyampaikan materi. Kita akan berkelompok ya, nanti kita akan membentuk kelompok. Yang selanjutnya nanti ada game untuk pertemuan kali ini. Pokoknya pertemuan kali ini itu spesial, ada game. Nanti setelah berkelompok kita presentasi, setelah presentasi kita main game biar nggak bosan. Nah, langsung saja ya. Untuk memulai, ayo kita buka LKS-nya halaman 34. Kita buka LKS-nya halaman 34. Ya, semuanya udah siap ya. Kita akan belajar tentang peluang. Ya, dalam peluang itu kita akan mempelajari tentang ruang sampel. Terus ada lagi namanya titik sampel. Terus ada lagi yang namanya kejadian. Terus ada lagi nilai taksiran. Nilai kisaran. Maaf ya. Yang ketiga itu nilai kisaran. Yang selanjutnya itu frekuensi harapan. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini kita itu akan membahas 5 ini. Dalam peluang kita akan membahas ruang sampel. Ayo, siapa yang tahu ruang sampel itu apa? Coba, siapa yang tahu ruang sampel itu apa? Yang paling belakang coba. Ya, benar. Jadi ruang sampel itu adalah anggota yang muncul pada kejadian dalam setiap percobaan. Nah, jadi ruang sampel adalah anggota yang muncul pada kejadian setiap percobaan. Nah, titik sampel itu apa? Titik sampel itu anggota
anggota dari mana? Titik sampel itu anggota dari ruang sampel. Nah, kalau kejadian itu apa? Kejadian, ya bisa. Kejadian adalah sesuatu yang terjadi atau biasa kita sebut dengan himpunan bagian. Himpunan bagian dari mana? Dari ruang sampel. Nah, yang selanjutnya nilai kisaran. Nilai kisaran itu apa? Nilai kisaran itu adalah 0 kurang dari sama dengan P peluang kejadian kurang dari sama dengan 1. Kenapa pakai hukum dasar kayak gini? Karena kalau setiap kejadian itu 0, artinya itu apa? Mustahil terjadi. Nah, kalau 1 itu pasti kejadian, pasti. Ingat-ingat, kalau nilai kisarannya itu 0 berarti mustahil. Nah, yang selanjutnya kalau 1 berarti itu pasti kejadian. Nah, yang selanjutnya adalah frekuensi harapan. Ayo coba dilihat di buku. Frekuensi harapan itu apa? Frekuensi harapan itu didefinisikan sebagai FH sama dengan peluang kejadian dikali banyaknya percobaan. Jadi dari konsep sini ada yang ditanyakan apa enggak? Kalau enggak ada, kita bisa lanjutkan. Kalau masih ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan dari konsep awalnya terlebih dahulu. Ayo, ada yang ditanyakan apa enggak? Nah, kalau enggak ada, berarti kita bisa lanjut ya. Kita bisa lanjut. Nah, kita langsung menuju contoh. Kita langsung menuju contoh. Misalnya pelemparan dadu. Pelemparan dadu, peluang pelemparan dadu prima dalam dalam 1 kali lemparan. 1 kali lemparan itu berapa? Soalnya adalah peluang pelemparan dadu prima dalam 1 kali pelemparan. Jadi misal dalam pelemparan dadu itu kan ada angka berapa aja. Nah, gini, Ibu membawa contoh dadu ya. Nah, di dadu ini adanya 1, ya kan? 1, 2, 3, 4, mana 5 dan 6. Jadi kita dapat simpulkan NS, atau kita tuliskan di sini itu tadi yang ruang sampel apa? S ya. S-nya tadi berapa aja? Ayo, 1. Ya, kita tulis 1. Terus 2 mana 2? 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini pelemparan dadu. Nah, sedangkan pada pelemparan koin kan ada angka, ada gambar. Nah, ada angka dan ada gambar. Berarti kalau pelemparan koin itu S-nya adalah angka, gambar. Nah, ini contoh dari pelemparan dadu dan ini contoh dari pelemparan koin. Yang selanjutnya setelah kita mencari ruang sampel, kita mencari titik sampelnya. Coba titik sampel dari pelemparan dadu adalah apa? Titik sampelnya ya ini anggota S. Anggota S ini siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, habis dari menentukan
habis menentukan titik sampel, kita mencari apa? Kejadian. Nah, di LKS, ayo kita buka LKS-nya di halaman 34. Itu kan ada yang namanya kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, misalkan Ibu punya soal peluang munculnya dadu berangka 7. Nah, kejadiannya mungkin ada apa enggak? Coba, peluang munculnya dadu kan tadi cuma 1 sampai 6. Nah, berarti kalau ada soal peluang munculnya dadu berangka 7, itu kesimpulannya adalah himpunan kosong, atau bisa ditulis dengan kayak gini. Ini artinya himpunan kosong. Nah, dari situ kalau dicari nilai kisarannya, berarti ini masuk yang mana? Nilai kisaran masuk yang mana? Yang 0 atau yang 1? Peluang munculnya dadu berangka 7, berarti kan mustahil apa pasti terjadi? Ya mustahil, karena angka 7 itu tidak ada dalam dadu kayak gitu. Nah, contoh lain, coba contoh lain dari kisaran peluang. Misalnya nih, besok matahari akan terbit. Itu besok matahari akan terbit. Coba, besok matahari akan terbit itu berarti nilai kisarannya 0 atau 1? Besok matahari akan terbit. Nah, besok matahari akan terbit itu nilai kisarannya 0 kurang dari P atau 1. 0 atau 1? 0 itu mustahil, kalau 1 itu pasti. Pasti nggak besok matahari akan terbit? Yo pasti, berarti jawabannya adalah pasti terjadi. Nah, sampai situ bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi harapan. Apa sih tadi? Ayo, di depan kan udah dijelasin frekuensi harapan itu apa. Frekuensi harapan tugas Ibu akan kasihkan beberapa soal latihan ya untuk teman-teman semua, untuk anak-anak semua ini. Ya, kalian belum bentuk kelompok ya? Belum bentuk kelompok ya? Ya, kita kelompoknya berdasarkan absen atau tempat duduk aja? Oh, berdasar absen. Ya udah, sekarang berarti kita kan ada 30 anak. Nah, kita dibagi 6 kelompok aja ya. Jadi setiap kelompok itu 5 orang. Ayo, absen 1 sampai 5. Dan seterusnya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4 dan 5 di sini ya. Ayo, dibentuk kelompok terlebih dahulu. Ya sudah, jadi ini Ibu bagikan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Nah, itu kan tugas yang Ibu berikan. Di situ itu ada cara panduan pengerjaan, terus ada soal latihan, dan di situ juga ada untuk tugas di akhir pertemuan nanti ya. Untuk pertemuan besok kalian kumpulkan. Nah, langsung saja sekarang itu kan ada pas ya, jadi ada 6 soal. 6 soal untuk pertemuan sekarang. Setiap kelompok yang mengerjakan 6 semua ya, mengerjakan 6 soal itu semuanya. Nah, nanti jawabannya kita diskusikan di depan. Jadi nanti presentasi satu-satu, setiap kelompok itu harus ada perwakilan dan teman yang lain mengasih masukan. Bisa
sharing jawaban kayak gitu ya, saling mengoreksi biar lebih baik kayak gitu. Yuk silakan Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Belum. Kenapa? Bisa ya? Kamu bisa? Bisa? Bisa nggak? Oh masih bingung yang mana yang dibingungkan, coba. Oh iya yang ini. Nah ya ini. Oh ya kelompok 2 mana yang belum? Bagus, kelompok 2 udah. Terus kelompok 3 udah sampai nomor 4. Ada kesulitan enggak? Oh enggak ya. Kelompok 5 oh udah ya, kelompok 5 udah selesai, bagus. Kelompok 6 kelompok 6 sudah selesai. Ya udah, nanti mau dari kelompok berapa dulu nih yang mau maju? Kelompok 1. Oh ya silakan kelompok 1 untuk menyampaikan ya. Yuk kita bahas dari nomor 1. Nomor 1 hasilnya. Yuk coba. Ya kelompok 1 maju ya. Kelompok 1 nanti maju. Kalian nerangin ke teman-teman ya, biar teman-teman paham. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Ayo, Ibu hanya memantau dari belakang. Gimana? Ada yang bingung kan apa enggak? Oh iya, bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Yuk kasih A+ untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Nah, jadi ayo siapa yang di sini jawabannya beda sama kelompok 1? Oh, sama semua berarti ya. Berarti kalian udah paham. Kalau udah bisa mengucapkan dan tahu konsepnya, berarti kalian itu sudah paham. Nah, terus untuk dari soal 6 itu ada yang ditanyakan apa enggak? Ada yang ditanyakan apa enggak? Kalau enggak ada, kita lanjut dong. Berarti udah ya, udah selesai ya diskusinya. Berarti udah paham semua untuk materi kali ini ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari sebuah peluang itu harus mengetahui S-nya itu berapa, NA-nya berapa, NS-nya berapa, kayak gitu ya. Jadi terus untuk setelah kita mengetahui ini semua, nanti baru diketahui apa itu berapa frekuensi harapannya. Nah, kalau jadi kan tadi di awal sudah disimpulkan bahwa sampel adalah anggota yang muncul pada setiap kejadian atau percobaan. Nah, NA ini tadi di awal apa? NA adalah banyaknya kejadian. Nah, coba kelompok 6 sini maju, disimpulkan untuk materi apa itu nilai kisaran. Coba kelompok 6, apa itu nilai kisaran? Oh iya, berarti kelompok 6 udah paham ya nilai kisaran. Jadi nilai kisaran itu 0 atau kurang dari sama dengan peluang kejadian kurang dari 1. Jika 0 maka itu kejadian itu mustahil. Kalau 1 pasti terjadi kayak gitu. Nah, kenapa kita suruh belajar peluang? Karena apa? Iya, karena untuk mengetahui peluang-peluang yang nanti akan kita ambil. Nah, kayak gitu. Jadi untuk akhir ini ya, Ibu kasih game untuk kalian. Coba sini. Nah, ini kan ada namanya apa ini? Ular tangga. Nah, ini ular tangga
ya, ular tangga yang biasa kalian mainkan. Nah, ini tuh memakai konsep peluang. Jadi peluang itu memang nggak asing lagi buat kehidupan kita. Nah, ayo sini, 3 anak maju. Kita ngocok ya, kita ngocok. Berapa? 6. Berarti masih 6. Ambil lagi. Nah, 6 ya. Kita ambil lagi, ngocok lagi. Nah, 5 di sini. Satu lagi pemain, ayo sini maju. Berapa? Oh, 5 lagi, satu pemain. Berarti ini mundur. Nah, kayak gitu coba kalian bisa mainkan permainan ini. Silahkan untuk mengisi waktu ya, untuk biar kalian nggak stres banget. Kalau matematika itu asik ternyata ya. Nah, ini bisa dimainkan oleh 4 orang. Nah, gitu. Ini bisa dimainkan ya. Nah, langsung kalian main aja nggak apa-apa, sambil yang lain menyelesaikan yang belum dikerjakan. Waktu sudah habis, jadi jangan lupa nanti ibu upload untuk tugas minggu depan. Kita itu minggu depan belajar tentang peluang majemuk, peluang kejadian majemuk, kejadian saling bebas dan saling asing. Itu untuk minggu depan. Jadi kalian harus persiapkan terlebih dahulu. Dan ibu pasti selalu sudah meng-share materi untuk minggu depan di Google Classroom. Jadi kalian harus selalu pantau. Nah, sedangkan untuk permainan ludo ini atau permainan ular tangga ini sengaja ibu buat agar kalian itu paham. Nah, cara mainnya, kalau tangganya naik berarti kalian naik, kalau ada ular kalian turun. Paham lah ya, udah familiar dengan permainan ini ya. Nah, semoga bermanfaat atas apa yang ibu berikan. Tetap semangat, tetap belajar, manfaatkan fasilitas yang ada, baik itu Google Classroom, WA group ya, jangan lupa, tetap selalu pantau. Jangan lupa tugasnya dikumpulin ya. Oke, ini tugas ibu ambil, besok ibu akan kasih hasilnya untuk kalian. Ini bisa buat tambahan nilai ya. Nah, mungkin cukupkan sekian terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Untuk sebelum menutup pertemuan kali ini, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.